tentang kesadaran. Apakah kita hidup ini memiliki kesadaran? Apakah dalam hidup ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita ini benar-benar sadar akan harus apa yang kita kerjakan, sadar apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini? Rasanya kayak sadar ya, bangun tidur, sadar, mau sikat gigi, habis itu makan, terus ke gereja, nanti di gereja duduk, santai. Tapi kalau kita benar-benar sadar akan apa yang kita hadapi, apa yang harus kita lakukan, mungkin tidak seperti biasa-biasanya. Hari ini kita semua akan belajar, dan saya akan mulai dari sebuah cerita. Pada waktu saya masih kecil dulu, saya ingat cerita ini. Cerita komik untuk anak-anak itu loh. Ya. Di dalam cerita itu ada seorang raja. Raja ini, wah, kesombongannya itu luar biasa. Narsis sekali. Dia minta segala sesuatunya itu pokoknya harus nomor 1. Terbaik. Dan dia minta disanjung oleh semua orang. Semua orang harus, bagaimana caranya dia pokok berupaya melakukan segala sesuatu supaya dikagumi oleh orang, raja ini. Suatu saat dia mau pesta ulang tahun. Wah, dia pasti bagaimana dia akan membuat sebuah kekaguman supaya masyarakat semuanya bisa kagum dengan apa yang terjadi dalam dirinya. Dan dia datang kepada seorang penjahit. Dan dia minta dibuatkan sebuah pakaian yang benar-benar semua orang bisa kagum. Jadi kalau dia pakai pakaian itu orang bisa, wah luar biasa gitu. Dan dia ngomong sama penjahit itu, kalau nanti orang tidak kagum, kamu akan menerima hukuman. Penjahit ini bingung sekali. Apa yang harus dia buat dia pakaian ini ya? Karena raja itu pakaiannya sudah lengkap toh. Sudah bagus luar biasa. Dia membuat apa ini yang supaya raja ini bisa benar-benar dia bisa kagum dengan dirinya sendiri, orang-orang bisa kagum semua. Dia pikir luar biasa, malam-malam dia mungkin juga berdoa ya. Terus raja besoknya datang, apakah pakaian sudah kamu buatkan modelnya? Sudah. Dan pakaian ini, satu pakaian yang kalau dipakai, orang pasti kagum. Kalau orang tidak bisa mengagumi, berarti orang itu bodoh. Yang ngomong kayak gitu. Kalau orang tidak bisa melihat pakaian ini dan tidak bisa mengaguminya, berarti orang ini adalah orang yang sangat bodoh dan orang ini benar-benar orang paling bodoh. Terus raja ngomong, oke, kalau gitu kamu buatkan. Besoknya raja datang, orang-orang itu ngerjain sesuatu, tapi raja itu lihat kok tidak ada yang dikerjain, tapi tangannya kok gerak gini terus. Dia mau tanya, dia takut nanti dikatakan bodoh tuh. Nah dia mulai mikir, kayak apa pakainya? Ini sedang saya buat. Wah, dia ngomong, bagus ya, lihatnya bagus ya. Iya, bagus luar biasa ini. Nah, raja itu mulai ngomong, ya bagus. Dan ajudannya semuanya kan dengar pada waktu percakapan itu, ya bagus, bagus luar biasa pakaiannya itu. Wah luar biasa itu, indahnya itu, gini-gini. Dan orang 3 yang buat pakaian itu dengan gerak-gerak tangan gini, dan sang raja, kapan jadi? Pokoknya sebelum hari H pasti jadi. Yang buat itu semua kayak gitu. Pada waktu hari H, raja datang, mana pakaiannya? Ya penjahit itu ngomong, ini akan saya pakaikan, coba pakaianmu dilepas dulu. Dan raja itu telanjang. Terus penatu itu dengan seolah-olah memakaikan pakaian gitu. Dan rajanya, wah 3 penatu itu ngomong, bagus luar biasa pakaiannya ya, gini. Terus rajanya ngomong, wah iya bagus ya gini. Tapi dia sebetulnya kan dia telanjang, tapi dia ngomong bagus karena dia takut nanti dikatakan apa? Bodoh. Dan kanan kiri yang ngomong, wah luar biasa kamu, bagus luar biasa. Wah rajanya, bagus ya, bagus.
besok rajanya itu mau diarak ke kota. Nah, semua orang dengar itu, raja pakai pakaian yang luar biasa bagusnya. Kalau nggak sampai orang ngomong nggak bagus berarti orang bodoh. Kalau ngomong bodoh pasti dihukum mati sama raja itu. Nah, pada waktu raja itu jalan di kota, semua orang, wah pakaian raja istimewa, bagus, sangat bagus, luar biasa. Wah semua orang tepuk tangan, rajanya senang. Ada anak kecil, agak ceriwis mungkin kayak BK gitu ya. Dia lihat, loh rajanya kok telanjang gitu. Waduh. Tapi raja itu takut dikatakan bodoh dan orang semua ngomong apa? Kamu yang bodoh, matamu tidak kelihatan gitu. Banyak sekali orang yang nggak sadar karena sombongannya. Karena apa? Karena dosa. Dosa itu bisa mengelabui kita sedemikian rupa sampai dengan hal yang sedemikian. Yang jelas itu sesuatu yang sudah jelas, tapi karena kesombongan dan dosa, itu seringkali membuat kita jadi tetap merasa benar. Narsis raja itu. Manusia sering kayak gitu enggak? Enggak sadar bahwa hal-hal yang dia lakukan itu adalah sebuah kebodohan. Cuma karena ingin sekali menerima kepuasan, padahal di dalam mencari kepuasan itu dia sampai menghalalkan segala sesuatu yang sebetulnya merugikan dirinya enggak? Enggak secara langsung manusia sering kayak gitu. Orang itu tahu kok bahwa narkoba itu enggak baik, rokok itu enggak baik, semuanya itu enggak baik, tetapi ya apa? Untuk gengsi, untuk apa, nyoba apa semuanya, dilakukan itu semuanya. Itu terjadi karena apa sih? Nah kemarin kita ungkapkan, manusia itu dikasih satu kepintaran sama Tuhan. Kita kalau lihat di dalam Kejadian, pasal yang ke 1 ayat 26 ya. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita kemarin sudah belajar toh, tidak salah 3 minggu yang lalu ya, bahwa Allah menciptakan manusia serupa dan gambar Allah. Allah itu roh, betul ya? Nggak bisa dilihat. Siapa yang bisa lihat angin di tempat ini? Ibu bisa lihat angin? Nggak bisa toh. Tapi angin itu bisa dirasakan nggak? Ada apa nggak? Ada angin. Tapi jangan angin yang ada baunya ya. Ngerti maksud saya ya? Bisa dirasakan, bisa ada baunya, enggak lah. Ini loh, angin ini loh. Ya, tapi gak bisa dilihat. Allah itu roh seperti angin. Tapi kenapa dia ngomong menurut gambar dan rupa kita? Ini pasti bukan berbicara tentang secara literal bahwa manusia itu digambar sesuai dengan apa yang menjadi rupa Allah. Allah roh, tidak ada rupanya, ya. Tapi kenapa Allah berkata seperti itu? Kita jangan ambil gampang saja. Wah iya, Allah itu gambarnya seperti, kalau ditulis digambarkan seperti, ya mungkin seperti film yang tua, rambutnya putih, jenggot panjang. Kalau Yesus itu seperti yang dilukis oleh Leonardo da Vinci. Kalau Roh Kudus seperti apa? Burung merpati, kan repot nanti ya. Tapi yang jadi tujuan utama, nanti kita sama-sama belajar kok. Firman Tuhan itu luar biasa. Tujuan Allah berkata seperti itu satu. Semua ciptaannya, yang lain-lain, ikan, burung, apa, semuanya gak digambarkan seperti memiliki rupa dan gambar Allah. Rupa gambar Allah itu menunjukkan Allah itu satu, memiliki akal pribadi. Ya, sehingga kalau sudah memiliki akal pribadi, Allah itu pencipta. Ya, manusia ini dikasih serupa dengan gambar Allah. Manusia dikasih kekuatan untuk mencipta. Kemampuan untuk mencipta. Luar biasa loh. Ya, karena apa? Dikatakan di koma supaya mereka berkuasa. Gak ada
gorila berkuasa untuk ikan-ikan. Nggak ada, karena dia dikasih otak. Manusia dikasih otak berkuasa. Berkuasa ini memiliki satu kekuatan untuk mencipta. Tujuannya apa? Yang pasti, satu, untuk memuliakan Tuhan. Betul ya? Untuk memuliakan Tuhan. Kenapa kau harus memuliakan Tuhan? Lah, setelah manusia jatuh dalam dosa, pasti tidak terima. Kenapa kau harus Tuhan yang dimuliakan? Harusnya yang dimuliakan siapa? Diri kita sendiri. Benar toh? Tapi tujuan Tuhan bukan untuk itu, tapi karena jatuh dalam dosa, manusia diberi satu hal yang luar biasa, memiliki daya kuat untuk menciptakan segala sesuatu, dipakai untuk memuliakan diri sendiri. Yang pertama kali menciptakan sesuatu itu adalah anak-anak gelap, bukan anak terang. Keturunan daripada Kain di Kejadian pasal 4, betul toh? Anaknya ini menciptakan apa? Alat-alat musik, menciptakan peso, bisa menciptakan ternak yang liar, dia bisa kumpulkan untuk ternak. Itu anak-anak gelap. Jadi manusia jatuh dalam dosa, gak diambil itu apa yang sudah Allah berikan. Tetapi karena dosa, segala sesuatu yang harusnya dipakai untuk memuliakan Tuhan, malah dipakai untuk memuliakan dirinya sendiri, untuk dicari kepuasan untuk dirinya sendiri. Berhasil gak? Berhasil, tapi gak sempurna. Karena segala sesuatu kalau kita ciptakan untuk sesuatu yang tidak sempurna, pasti gak sempurna. Gak bisa sempurna. Manusia berusaha melakukan hal itu dengan segala cara. Manusia itu hebatnya luar biasa. Ibu gak percaya kalau manusia itu luar biasa hebatnya? Manusia itu mampu menciptakan segala sesuatu yang sangat dahsyat. Kemarin sudah saya gambarkan tentang TV saja, main bola di Meksiko, orang di sini juga bisa lihat bola. Itu yang menciptakan siapa? Manusia loh. Kalau ngomong Tuhan gak pernah menciptakan TV kayak gitu ya. Manusia. Bahkan orang lihat bola di sana, ya toh? Bolanya gelinding itu, kalau di stadion gak kira matanya bisa lihat, di sebelahnya ada jangkrik lewat gitu, enggak bisa toh. Tapi kalau kita lihat di TV, disorot, bisa kelihatan jangkriknya enggak? Bahkan rumputnya didiles bisa kelihatan. Kamu lihat di stadion bisa lihat gitu, enggak bisa, itu manusia loh. Hebat manusia itu. Dan manusia itu sedemikian hebatnya, dia bisa menciptakan segala sesuatu yang dahsyat. Kemarin saya baca, pabrik rokok yang terbesar katanya goyang, bener ya? Ya toh? Rokok itu dulu kok bisa orang sampai segitu banyak yang merokok itu karena apa sih? Salah satu saudara saya pada waktu sakit rokoknya berhenti. Tapi begitu agak sembuh dikit mulai kepingin rokok lagi. Kenapa sih? Manusia itu menciptakan rokok itu untuk apa? Manusia ini, tubuh manusia ini ya, ada satu zat yang namanya zat endorfin. Itu kalau keluar, rasa kebahagiaan itu rasanya wah, enak luar biasa gitu loh. Dan itu dia dapat pada saat dia santai, dia bisa sedot rokok itu, mungkin stres, pusing apa, kalau ada sedot itu bisa memicu itu. Wah enak. Ya, pada waktu zaman itu, manusia masih belum bisa menciptakan yang bisa membuat orang bisa seperti itu. Yang dia bisa ciptakan paling gampang apa? Pakai rokok itu. Semua orang rokokan. Sekarang saingannya rokok banyak enggak? Kita tidak terasa loh, anak kita yang masih kecil, umur 3 tahun, 2 tahun, kita kasih dia rokok, tapi rokoknya bentuk elektrik. Bukan vape loh ya. Tapi bentuknya apa? TikTok, YouTube, HP itu, anak-anak kecil, kalau nggak lihat HP dia nangis-nangis enggak? Nggak mau makan. Kalau nangis rewel dikasih itu dia mau, karena pada waktu lihat itu, endorfinnya anak itu naik, ngerti? Nggak terasa sudah kecanduan enggak? Yang tuwek-tuwek ini apa lagi? Kalau tidak lihat itu desa tidur, bener gak? Gak rokok tapi bentuknya lain. Yang dirusak apa? Bukan paru-parumu, otakmu lebih gawat enggak? Wah, lihat ini. Akhirnya terpengaruh terus enggak? Kemarin saya lihat, saya barusan tahu kalau singkatannya apa? Dracin ya apa?
drama Cina, drakor, drama Korea, bingung saya. Saya barusan kemarin tuh lihat film itu, orang itu bisa menciptakan sedemikian rupanya, orang itu bisa tahu psikologi seseorang itu kayak apa. Setiap film itu, setelah itu saya coba satu-satu, yang terjadi itu apa? Pasti lakonnya itu kayak apa? Sekitar itu menghina dia, padahal dia ini orang kaya luar biasa, orang top luar biasa, ilmunya tinggi, mesti kayak gitu. Nanti suatu saat dia keluarkan ilmu, wah saya tegang, saya senang semua, itu endorfin kita naik semua, itu disenangi orang luar biasa. Dan itu membuat kita tegang terus. Pada waktu saya lihat itu pertama kali, oh bagi, tapi dia dihina terus nanti, oh kita yang tahu tuh bahwa dia ini berjalan orang kaya, orang ilmunya tinggi apa, tapi dia mau tenang, awas kon suatu saat dibalas, itu kita bertegang terus, senang terus. Itu yang buat cerita itu luar biasa, dan itu ceritanya satu. Banyak sekali rasanya cerita kayak gitu. Itu manusia. Bisa puas? Nggak bisa. Lihat itu sampai jam 1 malam, yang terjadi apa? Besok paginya kayak apa? Teler. Tapi malamnya lihat itu lagi enggak? Cari lagi yang lebih serem, cari lagi yang lebih hebat, cari lagi. Tuhan enggak suka akan hal itu. Manusia senang dikagumi, sehingga pada waktu lihat itu, tidak secara langsung seolah-olahnya dilakonnya itu secara langsung siapa? Kalau kita lihat film, kita tegang itu karena perasaan kita, yang jadi lakon itu siapa? Diri kita dewek. Kon yo, lo hari gini ya, gitu. Rasanya kita itu nanti habis gini kita, wah menang aku dikagumi ya. Itu manusia. Bisa puas? Kalau memang itu bisa memuaskan, lihat sekali terus tidak mau lihat lagi, gitu loh. Ketagihan terus. Dibawa, dihanyutkan di sana. Dia tidak memuliakan Tuhan. Cibimbing biasanya senang masak. Tapi karena lihat itu, terganggu dia. Waduh, waktuku masak iki rek. Mangkel hati nih. Yang kerja juga kayak gitu. Jadi kewajiban-kewajibannya hilang semua gara-gara dibawa hanyut ke sana. Itu manusia. Dan Allah itu luar biasa. Manusia itu diciptakan sedemikian rupanya, dikasih kemampuan untuk bisa benar-benar bisa bahagia, dikasih kepinteran, dikasih hikmat, dikasih apa lain dengan ciptaan yang lainnya. Dan itu harusnya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Tapi karena dosa, kita mulai mikir, kok dipakai memuliakan Tuhan? Untungnya apa sih memuliakan Tuhan itu? Manusia kan selalu mencari, kalau nggak untung buat apa mau dilakukan, bener toh? Buat apa kalau nggak ada untungnya dilakukan? Percuma. Allah ngomong, aku adalah Allah yang cemburu, oh, nggak ngurus. Manusia itu luar biasa. Tuhan kasih gambaran-gambaran yang baik, Tuhan kasih firman Tuhan sedemikian rupanya turuti aku semua supaya kamu bahagia. Tuhan ngomong firman itu adalah pelita kakiku. Tapi kita coba baca atau tidak mau masuk dalam mengerti apa itu sih semuanya. Tuhan ajarkan kamu kalau mau hidup yang betul, hidup itu bukan cuma makan toh, tapi hidup itu melalui firman Tuhan. Kita tidak mau ngerti kok itu. Kok istilahnya firman Tuhan itu bisa membuat aku hidup, yang membuat aku kenyang itu bukan firman kok, betul loh? Yang membuat aku kenyang itu capcay goreng kok. Yang tak cari capcay goreng firman nggak bisa membuat aku kenyang. Tapi kalau pada waktu menghadapi masalah susah, nyari capcay goreng atau nyari firman. Dikasih capcay goreng seenak apapun juga semakan aku munak aku. Yang bisa membuat tenang adalah firman Tuhan. Loh, aneh ya. Itu manusia secara psikologi itu terjadi seperti itu. Dan manusia itu sedemikian pinternya sampai firman Tuhan itu banyak sekali ditambahi, dikurangi, disalah tafsirkan. Tapi kita tidak sadar akan hal itu. Nggak percaya? Saya barusan baca ini loh, saya kaget kok. Kalau kita lihat di dalam
Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Tuhan itu ngelarangnya ngomongnya kayak apa sih? Saya ini masuk pelan-pelan dulu ya, supaya kita tahu siapakah diri kita ini, gitu. Dan kenapa Allah itu cemburu? Kenapa sih cemburu? Cemburunya kayak apa sih? Gitu ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya, 17. Tetapi pohon pengetahuan baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tapi pada waktu wanita ini, manusia ya, ojo ngomong wanita ini gara-gara enggak lah, gitu. Mau wanita mau laki-laki itu sama-sama manusia, ya. Adam itu, Hawa itu juga mewakili Adam juga mewakili wanita, sama. Dialog sama ular, kamu enggak boleh makan buah ini toh. Yang ada yang lainnya apa? Coba kita lihat. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan. Terus lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan kok. Boleh kok, dia ngomong kayak gitu toh. Terus apa? Ini. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Yang ada satu perbedaannya apa? Perbedaannya apa? Sama tadi perintah Allah, terus ini perempuan ini ngomong apa? Ditambahi apa? Raba. Tuhan nggak ngomong loh, jangan kamu makan. Raba ya gak apa-apa kok, gitu loh. Bukan buah ini kalau dipegang, kesetrum langsung dosa, enggak lah. Ngerti? Tapi manusia itu kan ditambah-tambah gitu. Supaya kelihatannya ekstrim, gitu loh ya. Janganlah. Akhirnya kita kan kalau baca ini sama baca yang pertama itu ada bedanya enggak? Allah ini apa sih, aneh sih gitu ya. Dimakan enggak boleh, dicekelai enggak boleh. Apa sih gitu loh. Ngerti? Padahal Allah udah ngomong kayak gitu ya toh. Ya kemarin ada nyampaikan firman, mungkin emosi ya. Cemburu, Allah itu cemburu. Boleh. Emang Allah itu cemburu, tapi enggak sampai buta. Ya, kalau sampai buta nanti, buta itu ngerti ya, kenapa sih Allah dikatakan Allah itu pencemburu? Kok cuma dikatakan Allah itu tidak suka? Bedanya cemburunya Allah dengan cemburunya manusia itu apa? Kalau manusia cemburu, itu karena dia takut kehilangan. Kehilangan apa? Nanti yang rugi siapa? Dirinya, entah ya. Allah tidak pernah rugi, ngerti? Allah cemburu karena Allah mengasihi kita, amin. Ya kemarin sudah dijelaskan tentang itu toh. Kecemburuan Allah itu karena apa? Karena dia mengasihi. Dia nggak mau kita itu sampai mengalami sesuatu yang menyakitkan. Oleh karena itu dia nggak suka tentang hal itu. Gambaran-gambaran yang jelas bangsa Israel itu melakukan hal-hal yang keji di hadapan Tuhan itu karena apa? Akhirnya dia mencari segala sesuatu, dikira dia bisa membuat dia bahagia. Tetapi Allah nggak mau hal itu. Itu dikasih gambaran-gambaran secara luar biasa sama Tuhan dalam hal ini. Dan manusia itu sedemikian luar biasanya sampai dengan cerita perjanjian lama itu karena ingin dikagumi, ingin luar biasa, boleh? Manusia ingin luar biasa boleh? Sama Tuhan boleh? Boleh, asal semua untuk kemuliaan Tuhan. Tapi pada waktu saya ngomong untuk kemuliaan Tuhan, bagi orang yang tidak ngerti arti ini, pasti rasanya kayak apa?
Ada dua hal. Yang pertama rasanya gak terima. Kok sembarang untuk Tuhan, untuk Tuhan. Tapi yang satunya, harus semua untuk Tuhan. Segala sesuatu kita di dalam dunia ini sudah tidak usah mikirkan kita, semua dipikirkan untuk Tuhan. Tuhan seperti itu. Pada waktu dia menciptakan segala sesuatu, tanaman apa semua, berkuasalah atas ini. Berkuasalah, berikan untuk aku. Kan enggak, berkuasa, nikmati hidupmu ini. Tetapi jangan sampai kamu lupakan aku. Manusia boleh menikmati segala sesuatu yang Tuhan berikan, boleh? Boleh, itu namanya gairah hidup. Kalau nggak boleh segala sesuatu yang kita kerja, kita nanti bisa memiliki ini, kita ada satu tujuan. Sekarang saya mau tanya ya. Kalau kita ngomong kita kerja, kita cari uang terus untuk dapat uang supaya tujuannya apa? Kalau dapat uang tujuannya apa? Jangan lebih rohani dari Tuhan Yesus dong. Ngerti? Kita kerja luar biasa tujuannya untuk apa sih? Kalau yang sudah punya keluarga, kepingin punya rumah yang bagus, boleh apa enggak? Rumahnya ada kolam renangnya, terus bekerja lagi untuk ini, boleh apa enggak? Boleh lah. Kolam renang itu untuk memuliakan Tuhan apa enggak? Kalau kita tarik, buat apa kita beli kolam renang, bikin kolam renang? Tuhan gak bisa renang kok. Apa yang bisa dimuliakan untuk kolam renang? Enggak apa-apa kamu punya kolam renang. Audio, ini suaranya bisa enak semuanya. Boleh enggak? Oh, audio itu yang enak cuma boleh didengar di gereja, kalau di rumah enggak boleh. Kalau di rumah itu harus dengar suara yang cempreng-cempreng. Kalau sampai enak itu berarti berhala, blind. Ngerti maksudnya? Boleh. Kamu mau apa itu Tuhan kasih semuanya. Enggak masalah. Tapi satu hal yang ingin Tuhan kasih pengertian di dalam kehidupan kita. Sudah sesuai, seturut dengan perintah Tuhan enggak hal ini kamu lakukan? Kamu jangan bangga dengan segala sesuatu yang kamu miliki. Dia kasih contoh, Saul. Saul kayak apa? Kemarin Yoyo kasih gambaran bagus itu dalam firman Tuhan itu. Saul takut tersaing dengan Daud. Karena Saul ingin dibanggakan dirinya. Ya toh? Ada yang bersaing, dia tidak terima. Itu salah di hadapan Tuhan. Betul. Daud juga kayak gitu enggak? Daud sama. Dia naik di atas soko apa? Ya di loteng lah gitu lah itu. Ya sombong. Ini loh tentaraku jumlahnya berapa, ini kesombongan karena seolah-olah segala sesuatu yang dia miliki itu hasil daripada kemampuan di dirinya. Bukan dia mengakui segala sesuatu itu adalah pemberian daripada Tuhan. Itu yang bahaya. Itu yang nggak boleh. Karena kalau kita baca di dalam kitab Keluaran pasal 8 ayat 14 sampai 20, ini Tuhan ingatkan loh. Ini tidak boleh disalah tafsirkan. Nanti kebablas, ngerti maksudnya? Dikumpulkanlah orang-orang, bangkai-bangkainya bertumbuh sehingga tanah itu berbau busuk. Keluaran ya, Keluaran apa? Sebentar, coba teruskan. Oh bukan Keluaran ini. Ulangan, salah. Ulangan. Janganlah engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Terus? Dan memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana
yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobanya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Semua Tuhan lakukan ini supaya manusia itu sadar segala sesuatu yang dia miliki itu datangnya dari Tuhan. Gak boleh sombong. Yang jadi berhala yang terutama itu siapa? Hati kita ini loh. Ngerti maksudnya? Diri kita ini loh, itu yang bahaya. Merasa hebat, merasa itu. Dan itu luar biasa sekali. Orang itu memberhalakan segala sesuatu itu bukan hasil segala sesuatu yang dia miliki itu jadi berhala. Pelayanan juga bisa jadi berhala enggak? Bisa. Kesombongan, keberhasilan seolah jadi pelayanan. Dia lupa ada cerita ini. Ada cerita lagi. Yang tadi di stop dulu ya. Ini masuk cerita lagi. Ada sebuah keluarga punya anak. Umurnya itu anaknya kurang lebih sudah 12 tahun. Mamanya hamil lagi dan punya anak. Pada waktu anaknya itu masih bayi normal, tapi agak besar dikit, mulai hampir 1 tahun itu kena penyakit anak ini, penyakit yang seperti jadi orang tua itu loh, ngerti maksudnya? Masih bayi tapi kerut-kerut kayak orang tua, gak bisa jalan apa, mukanya serem gitu. Dan mamanya ini setiap pergi, anaknya yang masih kecil, salah satu anaknya yang kecil ini dititipi adiknya ini untuk diasuh. Pada waktu ngasuh adiknya ini, diajak-ajak sama temannya. Ya, diajak-ajaknya itu, adiknya seperti setan, gini. Wah, dia itu muangkel luar biasa toh. Kakaknya ini malu sama adiknya ini. Karena adiknya itu tuh jalan nggak bisa, gini-gini toh. Kakaknya itu gemes, dorong masuk di hutan. Setiap hari, sampai di hutan, dorongannya goling dia. Mati yo kamu, gitu loh, ngerti maksudnya? Dan si bayi ini memang sudah agak besar, umur 1 tahun ini, nggak bisa gerak, merontak. Dia, nggak mati yo, gitu. Dia main-main sendiri. Berapa hari terjadi kayak gitu terus, sampai berbulan-bulan. Suatu saat kakaknya heran. Yang dia itu udah bisa apa-apa, mulai dia bisa merangkak. Dan mulai bisa jalan. Duh, lama-lama bisa jalan. Waduh, kakaknya heran sekali. Ditonton ke rumahnya, mamanya lihat. Waduh, mamanya nangis. Ngomong, Tuhan luar biasa Tuhan, kau memberi aku anak yang baik. Seorang kakak yang begitu baik mau mengasuh adiknya. Si adiknya yang kena penyakit, yang lumpuh kayak gini. Sampai diajari bagaimana bisa jalan. Waduh, kakaknya ini luar biasa. Mamanya seneng luar biasa toh. Ya, undang beston orang-orang semua. Datang semua, dia pamer, dia ngomong, Kak, aku punya anak yang besar ini. Waduh, dia cinta keluarga, dia cinta adiknya, dia cinta Tuhan. Adiknya nggak bisa apa-apa ini loh. Sama dia diasuh sampai bisa jalan. Aku bangga. Dan kakaknya itu dengan tunduk kepala naik ke atas, nangis dia. Malu dia. Masih untung malu ya. Tapi banyak di dalam pelayanan itu, ya, orang itu bisa bangkit, bisa luar biasa surprise di hadapan Tuhan. Itu bukan karena karya manusia, bukan saya, ngerti ya. Tetapi itu karena karya Allah, gitu loh. Tapi manusia itu tidak mau ngakui, sombong seolah-olah itu semua karena dirinya nggak sadar lagi, ngerti maksudnya? Ya. Seperti itulah manusia. Dan kita punya Allah yang luar biasa. Allah itu bicara tadi di dalam Ulangan ini, ya, dikenal oleh nenek moyangmu supaya direndahkannya hatimu dan dicobanya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Terus sampai 20 ya, 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Betul gak? Allah gak suka dengan itu memberhalakan, itu yang paling bahaya. Sombongan, karena dosa, ingin ditinggikan dirinya. Manusia tidak sadar seperti itu. Merasa orang Farisi itu merasa dia paling paling baik, paling luar biasa, paling ini. Rasul Paulus bagaimana?
Pertama kali dia ngomong apa? Aku adalah manusia yang paling berdosa di antara seluruh rasul. Setelah dia lebih kenal Tuhan lagi, dia ngomong apa? Aku paling berdosa di antara seluruh orang kudus. Tapi setelah dia benar-benar tahu siapa Tuhan dalam hidupnya, karya Tuhan yang begitu luar biasa, dia ngomong apa? Aku orang paling berdosa di antara semua manusia. Itu iman. Ngerti? Ini iman, pernyataan iman yang benar itu seperti itu. Dan pada waktu kita lihat seperti ini ya, ingatlah aku, ya toh? Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuatanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Terus? Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diingkarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ayat ini luar biasa loh. Kalau kita melihat di dalam perjanjian baru. Saya baca dulu sampai ayat 20 ya. Nanti saya gandengan ke perjanjian baru. Terus? Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan, dicatat dulu ya, dicoret Alkitab ya. Allahmu dan mengikuti ilah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, ilah lain, aku memberikan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Sadis Tuhan itu ya, pasti binasa. Sekarang saya tanya, kata pasti binasa itu bukan kalau nyembah ilah lain pada waktu perjanjian lama langsung tumpes mati orangnya, enggak ya. Enggak loh. Ya memang ada yang dihukum langsung mati, tetapi enggak, ada juga yang enggak mati langsung loh. Ngerti? Bener ya. Binasa itu artinya kamu pasti makin hari makin jauh di hadapan Tuhan. Akhirnya kayak apa? Binasalah kamu. Ayat 20. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, suara Tuhan Allahmu. Ini pada waktu saya baca ini, perjanjian baru nembak saya. Di dalam Roma pasal 13 ayat 8. Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi adalah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Kata hutang ini kan ngerti toh, bukan hutang duit ya, maksudnya ya. Kata hutang ini melakukan satu kebaikan. Ya, saya baik sama tacik saya, tak beli bakso gitu ya toh, tak kasih ini. Suatu saat dia mungkin melengkos sama saya, langsung ingetan saya apa? Oh, niku mariat kuno bakso. Ingat-ingat. Yang maksud enggak boleh kayak gitu, ya toh? Tapi itu kan dalam perjanjian lama kok disuruh kayak gitu. Dia kok kayak gitu, ngerti maksudnya? Dia melakukan hal yang baik kepada manusia. Manusia disuruh ingat-ingat terus akan dirinya. Kenapa kok kayak gitu? Kok rasanya gajah dibelangkoni, ngerti maksudnya? Dia ngomongin nggak boleh, tetapi dia sendiri minta diingat-ingat terus akan kebaikannya. Bener nggak? Nah sekarang kita ngerti dalam hal ini apa enggak? Kenapa Allah ingin supaya dia diingat-ingat terus dalam hidup kita kebaikannya? Segala sesuatu kita harus ingat bahwa Allah itu begitu baik. Karena saya ajar eksposisi gini, tapi kalau kita tidak bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita tidak bisa ngerti, percuma. Ngerti maksudnya percuma? Dipakai hanya sebagai pengetahuan. Tapi dalam kehidupan, fungsinya apa sih kita harus mengingat-ingat akan kebaikan Allah. Itu kita harus ngelatih, ingatlah kan suara Tuhan. Suara Tuhan itu sekarang sudah jelas melalui firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Tujuannya apa? Gunanya apa dalam hidup ini?
Coba kalau kita dalam hidup ini ya, melalui keberhasilan-keberhasilan yang kita miliki, saya langsung praktek saja, kita semua harus ngerti, keberhasilan-keberhasilan yang kita miliki, baik itu keberhasilan di dalam dunia kerja, ataupun keberhasilan karena di dalam pelayanan lah, gitu, sampai dikagumi orang luar biasa, bener gak? Wah datang di mana, waduh pengkhotbah hebat, wah di mana diantar, bahkan tangannya gini, set orang bisa jatuh semua. Orang semua tambah kagum sama dia. Hebat luar biasa orang ini, wah di mana-mana dia hebat. Akhirnya dia kayak apa? Jatuh sendiri enggak? Kenapa kok bisa kayak gitu? Coba renungkan. Kapan kita dalam hidup ini merasa mulai rasanya gak enak dalam hatinya, gelisah, makin hari makin gelisah kapan? Kalau kita anak Tuhan dulu ya, kalau kamu anak setan ya enggak tahu, enggak terasa. Gitu. Tapi kalau kita anak Tuhan, betul-betul anak Tuhan, kapan itu terasa? Saat dalam kehidupan kita, setiap keberhasilan, kita tidak mengakui bahwa keberhasilan itu karena Tuhan. Cobaan. Setiap keberhasilan kita merasa, ini aku, yes, ini aku, yes, ini aku, yes. Tapi coba kalau setiap keberhasilan, kita punya dikasih Tuhan, waduh pabrik 100 lah, tapi kita ngomong ini semua pemberian Tuhan, boleh gak? Tulus loh, bener loh, tapi hatinya ya, bener-bener luar biasa tulusnya, bener-bener merasa, waduh kalau tanpa Tuhan aku gak bisa seperti ini. Makin cinta Tuhan gak? Makin cinta Tuhan luar biasa loh. Ada orang yang seperti itu, ada orang yang dalam hidupnya gak punya apa-apa. Sama sekali gak punya apa-apa. Dan merasa ini sudah cinta Tuhan. Yang cinta Tuhan yang mana? Gak punya apa-apa sama sekali. Sama sekali gak punya apa, gak mau berjuang, gak mau melakukan sesuatu untuk, ya katanya hidup ini hidup hedonis ini gak mau aku. Kalau aku cinta Tuhan, gak perlu saya gini, aku harus hidup sederhana. Ayatnya di mana? Tuhan ngomong kok, berkuasalah atas segala sesuatu yang aku ciptakan, berkuasalah, bekerjalah, ngototo. Tapi ingat semua, kamu tidak akan berhasil kalau bukan karena aku. Karena setiap keberhasilan kalau kamu mengakui Tuhan, kamu makin cinta Tuhan enggak? Itu loh yang Tuhan mau, itu yang harus jadi pedoman pikiran kita. Sehingga hidup ini ada gairah. Kalau enggak hidup ini rasanya kayak apa? Mau jadi pertapa, makan jangkrik itu. Ya, masuk di goa, makan jangkrik, ini aku cinta Tuhan. Jadi siapa namanya? Makan walang itu siapa? Sama madu itu siapa? Yohanes Pembaptis. Masuk di hutan, makanannya walang sama madu. Mau seperti itu, barusan cinta Tuhan. Mau edan. Satu hal yang sangat luar biasa. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang mengasihi dia. Amin. Nyata loh, saya bersaksi ya, sedikit aja. Bangun gereja ini. Dikira gak ada yang gosok-gosok saya, nyakiti hati saya. Kalau tujuan saya bukan untuk memuliakan Tuhan, ambruk saya. Mangkel, pisan, ngerti? Gak karu-karuan. Tapi karena untuk Tuhan, dia yang bisa menghibur terus. Luar biasa gak? Ya, saya lihat Yande mau beli audio itu tidak murah-murah, saya tahu. Tapi kalau dia untuk Tuhan, saya percaya dia akan dihibur Tuhan secara luar biasa. Amin. Pasti itu. Segala sesuatu dilakukan untuk Tuhan. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Itu penting. Kalau kita sadarkan hal itu luar biasa. Itu loh yang Tuhan mau. Ngerti maksudnya?
Dia pencemburu sama kita luar biasa. Karena apa? Dia mengasihi kita. Tapi gak buta loh ya. Cemburu buta itu serontong, ngerti? Terus gak peduli aku pokoknya mangkel tanpa apa namanya, tanpa tindakan karena emosi mungkin ya. Padahal maksudnya Yoyo saya tahu cinta kita luar biasa, tapi gak sampai buta lah. Dia cinta sama kita luar biasa, karena dia tidak mau kita itu sampai mengalami kesakitan, mengalami kesengsaraan. Kesengsaraan itu bukan karena kita gak punya duit, dia tahu. Kesengsaraan yang utama itu karena apa? Kita gak bisa puas dalam hidup ini, ngerti? Dia yang bisa memuaskan kita siapa? Hanya Kristus. Orang gak sadar kan hal ini kok. Dikasih kepintaran mencari kepuasan sendiri, iso, gak mungkin bisa. Wista. Cobaan. Orang mau dianggap, orang kalau ke pesta itu ya, ke pesta kawin, pesta apa itu, yang nomor satu itu kepingin apa sih? Gak tahu nih Anda rakus kepingin mangan tok. Padahal jaim, padahal makanan enak dedek gini, restoran itu paling. Padahal kepingin. Tapi yang terutama, kepingin apa sih? Dipuji orang kok, bener gak? Umurnya berapa? 70, kok ayu ya? Wih, hitung semekar-mekar. Gitu. Lu, cibing-bing rambutnya kok tambah wake ya? Wow, langsung. Ya itu manusia. Gak mungkin kalau ke pesta mau kumus-kumus gitu nanti dilokno orang. Semua orang kepingin disanjung, kepingin ditinggikan. Itu manusia. Coba dedek pesta sama di rumah lain, malah lagi bangun tidur. Karena di bangun tidur gak ada orang loh. Saya mau ngadakan reuni, pacaan ini bangun tidur semua gitu. Kira-kira ada sih datang enggak ya? Reuni teman SD, tapi dengan macak, pakaian boleh bebas, muka harus bangun tidur. Gak ada sih datang, masih gak ada sih datang, pasti teman saya sudah petot semua. Apa sih didelok malu tuh? Reuni itu apa? Mau reuni, pergi salon, di apa no, hidupnya diwalak-walik. Datang kayak kelilipan gini-gini. Jalannya ditegak-tegak no. Semua tujuannya untuk apa sih? Dikagumi. Untuk Tuhan itu. Tuhan sing mana? Akibatnya kayak apa? Akibatnya dulu kayak apa? Kalau itu dipegangkan hidupnya, akibatnya kayak apa? Ya ini saking ada video ini, saya YouTube ini, karena nanti saya dibikin nyindir salah satu teman. Saya ada salah satu teman, dalam pelayanan umurnya sudah cukup gitu. Ada apa namanya? Ada acara gitu di luar kota. Itu kalau hotelnya tidak ada kacanya, mati orang itu mungkin. Mau macak sih guni air gitu. Enggak mungkin. Kalau keluar, ditawa beli dak karu-karuan sampai garisnya hilang semua. Saya kepingin tak kasih kamarnya nggak pakai kaca gitu ya. Kira-kira protes apa enggak ya? Itu manusia loh. Dia stres. Makin seperti itu. Tapi boleh macak? Bolehlah. Tapi bersyukurlah untuk Tuhan. Kalau sudah bertemu Tuhan pasti sederhana lah. Ya toh? Aku macak supaya ya bagus masuk kumut-kumut ke gereja. Gereja ada gini nggak mungkin. Bersih apa semuanya, ya bagus lah, ngerti maksudnya? Supaya apa? Orang mau keluar dari gereja kayak gitu kan nggak memuliakan Tuhan. Ya memuliakan Tuhan, seperti itu. Ngerti maksudnya? Tetapi kalau tujuannya supaya dikagumi orang, makin dikejar terus gak? Tidak akan rasa puas dan menjadi makin hari makin sakit. Makin stres, makin bingung, makin karu-karuan. Nah, Tuhan gak mau hal itu terjadi dalam kehidupan anak Tuhan. Dia ingin supaya kita memuliakan Dia. Mau? Lu ngomong sak gini ngotot tidak mau kabeh mendelik tok. Mau? Amin? Penting
Orang tidak ngerti, kenapa sih kok Tuhan ingin dia dimuliakan. Kalau kamu gak memuliakan Tuhan, kamu gak bisa bahagia, kamu gak bisa puas. Maksudnya kayak gitu. Allah pencemburu itu bukan Allah itu takut kesaing, enggak. Allah pencemburu itu karena Allah tahu, Allah itu mengasihi luar biasa. Kasihnya itu melebihi apapun juga. Kasihnya itu bukan karena hasil daripada apa yang kamu lakukan dari dirinya. Enggak. Tapi Allah itu memang kasih. Dan kasihnya itu pencemburu, artinya apa? Kalau dia kasih Wida, dia mengasihi Wida, dia gak mau Wida Soro. Jadi itu benar-benar cemburu. Tapi cemburunya CP lain sama Allah. Lain loh. Kamu sama kamu. Dia nggak mau Wida Soro, tapi dia juga nggak mau disoroi Wida. Ngerti maksudnya? Itu cemburunya CP. Ya. Tapi kalau Allah kita sering menyakiti dia. Tapi kalau itu kita lakukan hanya untuk memuliakan dia, dia tetap mengasihi kita. Kasih yang gak berubah. Itulah Allah kita. Kita harus ngerti dengan baik akan hal ini. Kalau enggak, Yesus tidak ngomong di kayu salib. Ampuni, mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Ngerti maksudnya? Itu loh, kasih yang cemburu itu sampai kayak gitu. Gak buta loh ya. Nah, sekarang kita teruskan. Ini, tadi itu cuman prolog. Supaya kita sadar, kita ini ngerti keberadaan diri kita dulu, gitu loh. Baru ini masuk khotbahnya. Ya, khotbahnya kita buka Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 17. Ini khotbah sesungguhnya. Karena Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 17, jemaat Laodikia itu kita tidak akan ngerti kalau tadi gak tak lemparkan. Hal-hal ini yang kemanusiaan kita supaya kita tahu seberapa bobroknya kita ini. Seberapa jahatnya kita ini terhadap Tuhan. Tuhan itu baik menciptakan kita, dikasih rupa gambar, supaya kita menerima kepuasan di dalam dia, amin ya. Tapi karena dosa kita mencari kepuasan sendiri. Wah, dia berusaha tetap. Bagaimana caranya supaya manusia ini bisa menerima kepuasan melalui dirinya. Sampai dia mendatangkan salah satu pribadi, yaitu anaknya, datang di dunia, diberikan kepada kita, supaya melalui dia kita menerima kepuasan yang sejati. Akulah air hidup. Barang siapa minum dariku, kamu tidak akan haus lagi. Maka dalam dirimu akan memancar air yang hidup, akan memuaskan. Loh, dia itu ngomong kayak gitu luar biasa loh. Bener gak? Tapi tidak ngerti pada waktu itu. Puas apa aku? Sama Tuhan bisa puas apa? Dipuaskan terus. Sampai dengan ibadah. Nah, manusia ini terlalu kurang ajar karena dosa. Ibadah bukan kita merasakan kepuasan bersama dengan Tuhan, ngerti maksudnya? Tapi kita mencari kepuasan diri kita sendiri. Dan kita merasa sudah melakukan itu di hadapan Tuhan. Jemaat Laodikia kita lihat. Wahyu pasal 3, 14. Dan kutuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ngerti jemaat itu ngerti ya? Jemaat malaikat itu ngerti, malaikat itu saya buat cepet aja. Dari kata male, itu adalah yang diutus ya. Yang diutus itu jemaat itu bukan cuma Laodikia atau malaikat datang, bukan. Yang diutus itu siapa? Pendetoi, ngerti maksudnya? Ya, yang diutus pendetanya, malaikat. Jadi malaikat jemaat di Laodikia itu, yaitu yang diutus, yang memimpin jemaat yang ada di Laodikia. Dia suruh ngomong, itu loh, kamu ngomong gitu loh. Tak kasih tahu. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Terus, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Anyep ini loh ya. Ya, bukan muak dengan hal itu. Rasanya mau dilepen gitu loh. Model kayak gini nih. Modelnya kayak apa sih? Coba kita lihat. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memutakan engkau dari muak. Jadi Tuhan itu senangi makan sih apa? Nek gak adem yo panas pisan ya. Enggak lah, jangan mikir kayak gitu loh. Ini satu gambaran gitu ya. Waduh, kok Titi kok senangnya makan panas-panas kayak apa? Loh karena aku sama dengan Tuhan. Nek setengah panas setengah adem, gak seneng aku, gak kayak Tuhan. Nek adem bisa, nek panas pisan. Enggak lah ya. Bukan maksudnya kayak gitu.
Terus, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkaya diriku, aku tidak kekurangan apa-apa karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Karena engkau berkata, berarti kroso-kroson, ngerti? Gak sadar, ngerti ya? Jemaat ini banyak yang gak sadar, dikira dia kaya, bukan kaya-kaya jasmani, banyak duit gitu, bukan maksudnya ya. Ini gambaran yang kalau kita lihat di dalam kitab salah satu Injil, di mana Tuhan kasih gambaran, ada seorang yang ngadakan pesta, ngundang orang-orang, ada datang yang tidak pakaian pesta, ya toh, ngamuk diusir gitu loh. Nah Tuhan ngomong, saya tidak punya pakaian ini datang kepada dia, beli sama aku gitu loh. Nanti di bawahnya dikasih tahu gitu, yang kamu gak punya pakaian, beli sama aku. Tapi saya gak sedang expose itu, saya mau menjelaskan ini dulu sebentar aja, selesai kok. Bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Banyak orang yang merasa di dalam pelayanan itu sudah melakukan untuk Tuhan. Rasanya sudah luar biasa kalau kita lihat di ayat atasnya. Wah, mereka itu orang-orang kayak gini ini, mereka ini melayani Tuhan rasanya sudah luar biasa semua, seperti juga jemaat di Galatia, berdoa apa semua, tapi dengan spirit yang salah. Itu Tuhan gak suka. Muak. Orang-orang Farisi itu loh, ngerti maksudnya? Dia lakukan itu bukan karena mengasihi Tuhan lagi, ngerti? Tetapi dengan upaya kekuatannya dia sendiri. Itu berarti kalau dengan kekuatan upaya dia sendiri, itu kembali lagi menyombongkan diri sendiri. Dengan mengandalkan diri sendiri itu menyombongkan diri sendiri. Harusnya seperti Rasul Paulus itu loh, makin kenal Tuhan, makin tahu siapa itu Tuhan, makin merasa dirinya bukan siapa-siapa, tanpa Tuhan gak bisa apa-apa. Itu yang Tuhan mau. Sehingga pengertian tentang Injil, pengertian akan kematian Kristus di kayu salib, itu benar-benar termaknai di dalam kehidupan kekristenan kita. Yesus itu mati di kayu salib untuk menyelesaikan hal yang seperti ini. Yang gak mampu kita lakukan, itu dilakukan Kristus di salib. Roma 8 ayat yang ke-3, keluarkan coba. Apa yang tidak mampu dilakukan oleh hukum Taurat telah diselesaikan Kristus di kayu salib. Itu bukan apa? Artinya apa? Keselamatan kita, segala jeripaya kita, kekuatan kita untuk berbuat baik sebaik apapun juga gak mungkin bisa kita lakukan. Itu diselesaikan Kristus di kayu salib. Kebaikan itu, nah ini saya sedikit aja. Kebaikan itu contohnya kayak apa sih? Yang disebut baik, yang disebut kasih itu kayak apa sih? Kita harus sadar loh, ini makin lama makin dalam kalau firman Tuhan seperti gini. Karena apa? Ada orang sampai mau membakar dirinya, sampai mau berkorban untuk apapun juga, tapi tanpa Kristus, tidak ada artinya itu, seperti gong. Jadi kasihnya itu harus mengarah kepada Kristus. Kenapa kok kayak gini? Kenapa ini kita harus mengerti seperti ini? Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Ngerti maksudnya? Hukum Taurat itu apa sih? Kita sadar ya, hukum Taurat itu segala perbuatan, segala kemauan kita, segala keinginan kita. Keinginan kita itu bukan segala sesuatu yang harus terwujud dalam perbuatan loh. Keinginan itu bisa berjalan di dalam otak kita saja enggak? Dan Tuhan ngomong itu kalau sudah dilakukan dalam otak itu sudah dosa enggak? Dosa loh itu, ngerti maksudnya? Keinginan itu kalau sudah dilakukan dalam otak itu dosa. Orang berzina itu bukan kalau sudah lakukan zina itu dosa. Zina dalam otak itu sudah dosa. Yang Yesus ajarkan. Ada sebuah gambaran. Saya pribadi teringat. Tahu, si bungsu dan si sulung tahu. Banyak sekali ya. Hamba Tuhan itu ya. Hamba Tuhan yang ngomong, biarkan ngarah hamba Tuhan gak apa-apa. Rasanya paling memangkel kalau seketok kelihatan seorang hamba Tuhan yang jatuh di dalam dosa perzinahan atau jatuh dalam dosa yang rasanya gak pantas gitu. Memangkel dia luar biasa. Kenapa sih? Kalau cuma dosanya nyopet di gereja itu gak apa-apa. Gitu loh rasanya dia.
gitu. Tapi kalau perzinahan atau wah itu gak bisa diampuni itu. Rasanya karena apa? Ada sebuah gambaran. Ini yang ngaku ini seorang penulis teolog yang sangat luar biasa. John Owen enggak salah dia. Saya baca itu. Dia ngomong kayak gini. Dalam hati saya itu, saya teringat akan firman Tuhan yang seperti si sulung dan si bungsu. Si bungsu itu melakukan satu kekejian, melakukan perzinahan apa semua. Ya toh? Dan si sulung itu tahu adiknya seperti itu dan terima dengan baik. Si sulung itu wah luar biasa, kenapa orang kayak gini kok diterima? Sebetulnya aku juga kepingin kayak gitu tapi aku gak berani lakukan. Paham maksudnya? Sebetulnya hatinya dia, pikirannya dia itu juga mau seperti itu, cuma dia gak berani lakukan. Sudah dosa enggak? Dosa. Sama saja. Banyak orang yang kayak gitu. Dan dia tidak berani lakukan, dia ngumpet tahan. Tapi sebetulnya dia kepingin. Sehingga kalau orang gak tahan, dia marah, sebetulnya aku cemburu sama orang ini, aku harusnya kepingin. Sehingga kalau orang ini tidak kuat, orang ini harus dihukum. Sebetulnya aku juga kepingin. Paham maksudnya? Itu banyak orang yang kayak gitu. Dan kita harus minta ampun sama Tuhan hari ini. Keinginan-keinginan yang seperti itu, terus kita ngomong, ya namanya manusia. Selama aku masih hidup, aku masih kepingin seperti itu, dagingku lemah. Memang dagingmu lemah. Ingat Kristus untuk hal yang seperti itu, dia mati untuk kamu, supaya kamu lepas daripada hal demikian. Amin. Itu yang tidak mampu kita lakukan dalam hidup kita itu. Aku sebetulnya kepingin ini, aduh. Tapi aku tidak berani, tapi aku kepingin terus di sana ngempet itu berdoa, ngerti maksudnya? Dosa itu, gitu loh. Dan untuk hal yang seperti itu dihilangkan, tidak akan kuat dengan kekuatan kita. Harus ingat akan Kristus. Dia mati untuk hal yang seperti itu dalam hidupmu. Kau baru bisa lepas dari hal itu. Kamu mau lawan itu dengan kekuatan dagingmu, dengan kekuatan dagingmu itu apa? Kamu datang ibadah, kamu melayani Tuhan, kamu ini, kita gini semua. Tidak bisa, suatu saat jatuh lagi. Tapi kalau ingat akan karya Tuhan, yang mati dengan kasih itu, kita akan dibebaskan. Amin. Itu Tuhan yang diajarkan kepada kita. Untuk itu dia mati, yang akan kita peringati. Tanpa itu, makna salib, makna Injil, tidak ada. Yang ada hanya makna Taurat kembali, kekuatan kita, kemampuan kita. Tapi manusia nggak sadar akan hal ini. Ini yang membuat kita sengsara, bener nggak? Melayani Tuhan, aduh aku dinahan hawa nafsuku, aku sedang kepingin, tapi aku nggak berani. Itu sudah dosa nggak? Dosa ngempet terus, nggak berdos udune, sakit. Dibereskan sama Yesus siapa? Tuhan, aku boleh harus pikiran seperti ini. Aku harus selesaikan ini di atas namamu. Dan aku percaya, kalau aku mengasihi engkau, aku gak mungkin akan berpikiran seperti ini lagi. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Kita mengerti makna Injil sesungguhnya dalam kehidupan kita.